لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seduluran di dunia, kelak mudah-mudahan kita bisa bertetangga di surga. Malam hari ini tema kajian kita adalah maknal imani bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni makna beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini tema yang sangat penting untuk kita kaji dan kita dalami. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah belajar tentang apa yang disebut dengan makna iman, yang secara khusus yakni 6 rukun iman. Namun ada kalanya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari terkadang kita itu lupa. Terkadang karena kita banyaknya berbagai macam masalah dan problematika sehingga kemudian menjadikan kita lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah pernah kaji, yang sudah pernah kita kaji, yang sudah pernah kita pelajari. Untuk itu malam hari ini kita akan melakukan satu refresh, penyegaran dan sekaligus mungkin pendalaman bagaimana hakikat beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beriman kepada para Rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman, dan itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan ijma' para ulama bahwasanya ada 6 dari rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, yang dengan keyakinan dan juga keimanan itu membuahkan amal soleh sebagai bukti dari keimanan kita. Terlebih dahulu kita akan mulai dari bukti kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak kelahirannya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang mengiringi dan membersamai kelahiran beliau itu sudah menunjukkan
bahwasanya beliau benar-benar nabi dan utusan Allah yang sulit untuk dibantah, baik dari kaum yang pernah diberi kitab yakni ahli kitab maupun dari orang yang belum pernah diberi kitab, baik itu yang memposisikan sebagai umat beliau maupun yang memposisikan sebagai musuh beliau, bahwa di antara bukti kebenaran Muhammad sebagai nabi dan rasul itu bisa kita lihat semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yang di situ menceritakan tentang sirah nabawiyah, khususnya sejarah kehidupan Nabi Muhammad secara detail dan lengkap, ya. Di antaranya beliau mengutipkan satu pernyataan yang disampaikan oleh Ibunda Aminah ketika Ibunda Aminah itu melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aminah itu mengatakan begini, di antaranya, setelah bayiku lahir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keluar dari kemaluanku cahaya, yang cahaya itu terang benderang, dan cahaya itu karena terang benderang hingga sampai ke Biladus Syam, ke bumi Syam, sehingga aku betul-betul melihat istana-istana kerajaan yang ada di bumi Syam. Padahal saat itu Ibunda Aminah melahirkan Nabi Muhammad ini di Mekah, dan cahaya itu terang benderang menembus sampai ke bumi Syam, sedangkan bumi Syam meliputi Palestina, Suria, Yordania, Lebanon. Sebagian ulama membatasi Palestina dan Suria. Jarak Mekah ke bumi Syam itu kalau pakai kendaraan kuda atau unta saat itu butuh waktu sebulan perjalanan. Sehingga kalau penduduk Mekah ke Palestina itu butuh waktu sebulan, penduduk Palestina ke Mekah butuh waktu sebulan. Yang sebagian ulama menyebut ketika cahaya itu sampai menembus bumi Syam, kelak risalah Islamiyah itu akan menjangkau dan menembus bumi Syam. Dan ternyata benar, Islam itu kemudian juga menembus ke bumi Syam. Tidak hanya menembus ke bumi Syam, sampai kemudian ke arah barat yang paling barat, diantaranya adalah Spanyol, sampai kemudian ke Asia Tengah, sampai ke kita ini. Sehingga kemudian wilayah kekuasaan Islam yang pernah kita sudah sampaikan melalui Futuhat Al-Islamiyah itu membentang dari arah timur ke barat, utara ke selatan, sehingga sistem pemerintahan Islam ini pernah memayungi sepertiga dunia selama kurun waktu 1335 tahun lamanya. Dan ternyata tanda itu sudah ada sejak beliau dilahirkan. Di dalam marja yang lain atau referensi yang lain juga disebutkan, di antara peristiwa yang membersamai lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni padamnya api suci, dalam tanda kutip, yang api ini dikenal api abadi, yang disembah oleh bangsa Majusi. Konon ribuan tahun api ini tidak pernah padam, ya, khususnya di bumi Persia. Persia hari ini adalah Iran. Namun tiba-tiba api itu mendadak padam. Juga serambi-serambi istana Kisra, yakni kerajaan Romawi. Romawi hari ini adalah Eropa, ya, yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia, tiba-tiba retak
dan runtuh. Juga kerajaan Romawi di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Juga ada bumi yang mengguncang di dekat Ka'bah. Yang Ka'bah ketika itu dikelilingi oleh patung-patung dari Lata, Uzza, Manas, Wa'ad, Ya'uq, Yaghus, wa Nasr yang jumlahnya 300-an lebih itu. Tiba-tiba kemudian bergoncang, kemudian banyak yang roboh. Kemudian juga peristiwa yang kemudian paling masyhur dan terkenal adalah datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang gajah itu sangat perkasa dan sangat kuat, yang maunya menghancurkan Ka'bah, dan itu juga kandas. Di beberapa marja yang pernah kita baca, Raja Abraha ini termasuk raja curang. Sebelum ia menjadi pemimpin, ia bunuh dulu itu rivalnya, ya, sehingga kemudian dia menjadi raja di Yaman. Saat menjadi raja di Yaman, ya, ia itu melihat kok banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah. Dalam persepsi Abraha, Ka'bah rupane ngono kok akeh sing ngunjungi. Saya ketika ia menjadi raja di bumi Yaman itu, ia kemudian membangun gereja yang megah, mewah, dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kira-kira biayanya ngono, kalau sekarang ngono koyo membangun IKN ngono, Pak. Kira-kira ya. Ini tapi nggak nyinggung IKN loh ya. Dah, kira-kira ya. Dah, Ka'bah yang dibangun di wilayah San'ah ketika itu telah berdiri megah dan mewah. Namun ternyata juga tidak membuat surut orang-orang yang banyak berkunjung ke Ka'bah. Justru sepi yang berkunjung ke gereja yang dibangun di wilayah San'ah Yaman itu. Akhirnya satu informasi menyebutkan, entah ini informasinya rekayasa, dibuat-buat, atau memang asli terjadi, konon yang memicu Raja Abraha menggerakkan pasukannya bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, konon diantaranya pemicunya adalah ada beberapa orang Arab yang kemudian masuk ke gereja yang ia bangun dan membakar beberapa tempat itu. Entah itu rekayasa Raja Abraha sendiri atau memang itu berita valid, wallahu alam bisawab. Tidak disebutkan secara jelas dalam buku itu atau dalam kitab itu, yang akhirnya kemudian ia ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika tentara-tentara bergajah itu dihalau mau menghancurkan Ka'bah, sebagaimana kita tahu, maka makar itu sia-sia. Allah mengutus burung ababil dengan membawa batu sijil dan dijatuhkan pada pasukan bergajah itu, dan akhirnya pasukan bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, yang itu terekam jelas secara abadi dalam Quran surat Al-Fil mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Sebagian ahlul ilmu menyebut bahwasanya dihancurkannya pasukan bergajah, satu itu penghormatan dan pemuliaan Allah terhadap Ka'bah. Ada juga yang menyebut itu adalah satu bentuk kemuliaan dari Allah, yakni karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sudah tidak ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Para ulama hanya berbeda pendapat tanggal Rasulullah lahir. Ada yang menyebut tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menyebut tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang menyebut tanggal 20 Rabiul Awal. Dari kurang lebih 4 pendapat ini, kalau kita rujukkan kepada pendapat Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Makhtum, beliau lebih menguatkan Rasulullah lahir hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal. 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 9 Rabiul
Kenapa kok 9 Rabiul Awal? Menurut beliau dalil-dalil riwayat itu lebih kuat yang 9 Rabiul Awal daripada 12 Rabiul Awal. Kenapa kok lebih populer 12 Rabiul Awal? Karena ini merujuk kepada pendapatnya Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyahnya. Namun hanya saya tetap ada catatan begini. Kalau sebuah peristiwa itu tidak diterangkan jelas dalam Quran, tidak diterangkan jelas dalam hadis, sedangkan peristiwa itu betul-betul terjadi, itu menunjukkan tentang tanggal, tentang bulan itu tidak begitu penting. Karena seandainya penting, pasti Allah tidak lupa menyebutkannya, atau pasti Allah tidak lupa mewahyukan kepada Rasulullah untuk menyebutkannya. Mirip dengan peristiwa Ashabul Kahfi, Bapak Ibu. Ashabul Kahfi, berapa jumlah pemuda yang kemudian ditidurkan oleh Allah di gua itu selama kurang lebih 309 tahun lamanya. Kan itu macam-macam pendapatnya. Ada yang menyebut 5 bersama anjingnya, ada yang menyebut 6 bersama anjingnya, ada yang menyebut 7 bersama anjingnya. Tidak disebutnya secara pasti, itu tidak penting. Karena seandainya penting, itu pasti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kalau ada perbedaan-perbedaan, kita itu harus tasamuh. Tasamuh itu longgar. Pun ini bukti kebenaran Rasulullah SAW. Hal ini mengingatkan kita pada Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan, wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap, pasti hancur. Kemudian peristiwa-peristiwa yang membersamai tadi itu juga mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW. Innali asma'un innali asma'an, sesungguhnya saya itu mempunyai beberapa nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadamayya wa ana al-aqib alladhi laisa ba'dahu ahadun. Sungguh aku mempunyai beberapa nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi, sang penghapus, yang denganku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, karena kelak seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Rasulullah SAW. Dan aku adalah Al-Aqib, yang paling belakangan, yang tidak ada Nabi dan Rasul setelahku. Jadi diantara nama-nama Nabi Muhammad itu ya Muhammad, ya Ahmad, ya Al-Mahi, ya Al-Hashir, ya Al-Aqib. Ini diantara kunyah dan nama Nabi Muhammad SAW. Kita agak umum dulu, Bapak Ibu. Berapa jumlah para nabi dan para rasul? Yang ini juga kita punya kewajiban beriman kepada mereka. Karena mengkaji tentang beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa dilepaskan, yakni beriman kepada nabi-nabi yang lain. Karena kaidahnya nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita wajib mengimani semuanya. Kafir kepada mereka satu itu dianggap mengkafiri semuanya. Sehingga nanti kita juga akan kaji bagaimana kaifiyah beriman kepada para nabi dan para rasul secara keseluruhan. Kemudian nanti secara khusus bagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jumlah para nabi itu banyak, Bapak Ibu. Setidaknya ada 2 riwayat yang menyebutkan, yang ini tercantum juga di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam
Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Satu riwayat menyebutkan jumlah para nabi dan jumlah para nabi itu adalah 124.000 ya. Jadi nabi yang diutus oleh Allah, nabi itu yang diutus oleh Allah itu jumlahnya 124.000. Di riwayat yang lain jumlahnya 120.000. Jadi nabi itu jumlahnya sangat banyak ya. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah, pernah satu desa yang kira-kira lurahnya nabi, RT-nya nabi, RW-nya nabi, dan seluruh anggota dari desa itu jadi nabi semuanya, itu pernah semuanya dibunuh oleh orang Yahudi. Di antara sifat Yahudi itu senang membunuh para nabi. Ini sifat nabi. Pernah saat desa, jumlahnya berapa ribu gitu, Bapak Ibu, dibunuh semuanya oleh orang-orang Yahudi. Pewaris para nabi adalah para ulama yang dikenal dengan ulama rabbaniyin, ulama warasatul anbiya ya. Sehingga kalau ada nanti manusia yang senangannya menangkap ulama, membunuh ulama, memenjarakan ulama, padahal mereka itu lurus iman dan ketakwaannya, lurus ilmunya, lurus imannya, nah ini berarti yang membunuh, yang menyengsarakan, yang menyiksa itu meniti jejak sifatnya orang-orang Yahudi. Yang Yahudi ini gemarnya membunuh para nabi, para rasul. Kemudian dari 124.000 nabi itu Allah memilih mereka sebagai rasul, sehingga rasul itu mesti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Berapa jumlah rasul dari 124.000 itu? Jumlahnya ada 313 ya. Jadi jumlah para rasul 313. Kemudian sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Nabi yang jumlahnya 124.000, rasul yang jumlahnya 313. Sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada kita ada 25. Itu agama yang mereka bawa sama, yaitu Islam. Islam, Bapak Ibu. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Itu ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-anbiya'u ikhwatun min alatin wa ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara, satu bapak, ibu-ibu mereka berbeda-beda, akan tetapi agama mereka satu, yaitu Islam. Hum ala dinin wahidin wa ala millatin wahidah, yakni dinul Islam. Ini penting kita tegaskan, Bapak Ibu. Soalnya ada yang salah mengatakan Nabi Musa membawa Yahudi, Nabi Isa membawa Nasrani. Itu fitnah kejam terhadap Nabi Musa maupun Nabi Isa, bahwa Musa maupun Isa itu membawa agama Islam. Ini sehinggarai kemudian muncul istilah salam lintas agama. Nah, itu ya, dianggap itu juga dari ini nabi-nabi itu, padahal enggak ya. Padahal salam dalam Islam itu cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ditambahi oleh itu ya salam nasional gitu, Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu boleh Asian. Itu pun juga tetap ada kritikannya, Pak. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, janus wape, semoga keselamatan, rahmat dan barokah tercurah atas kalian semenjak doa itu diucap sampai jenengan meninggal dunia, sampai nanti kita di akhirat. Sudah bagus sekali maknanya.
Lah nek selamat pagi itu kan ada kritikan begini. Pagi tok iki sampean tak dongakno selamat. Mbu siang mbu jungkir walik buka karo aku. Siang iki tok sampean tak dongakno selamat. Mbu malam sampean kecelakaan mbu karo aku. Seperti itu. Jadi sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jenengan pun sampai melok-melok sing ra ngena-ngena itu. Ditambahi salam kek atau salam sejahtera dan macam-macam itu merusak akidah. Dan MUI sudah memfatwakan salam seperti itu hukumnya haram. Pun bagaimana cara mengimani dari Nabi yang jumlahnya 124.000, Rasul yang jumlahnya 313 itu satu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengutus para nabi dan para rasul pada setiap umat. Dua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam nas Quran maupun hadis. Tiga, membenarkan semua berita dari Al-Quran maupun hadis-hadis sahih tentang para nabi dan para rasul. Kemudian yang terakhir, mengamalkan syarat nabi yang nabi tersebut diutus kepadanya. Ya, ini cara mengimani para nabi dan para rasul yang jumlahnya banyak itu. Kita imani semuanya, mereka itu manusia-manusia pilihan Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan siapa sesungguhnya manusia yang paling cerdas, jawaban yang benar itu adalah para nabi dan para rasul. Dan itu ada kitabnya, namanya Tabaqatul Azkiya yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ya, tingkatan-tingkatan manusia yang paling cerdas, yang paling atas itu para nabi dan para rasul. Ya, kalau sekarang misalnya ada semacam tes apa yang namanya alat tes EQ itu ya, itu kalau diperlakukan untuk nabi dan rasul jebol wah, itu tidak bisa mengukur kecerdasan para nabi dan para rasul. Mereka itu semuanya fatonah, cerdas. Nah, seringkali orang Islam kan salah, ditakoi sapa sing paling cerdas, Albert Einstein ngono ya, James Watt, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison. Salah jawaban seperti itu ya. Yang kita sebutkan tadi, Albert Einstein, Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, atau ahli filsafat siapalah ya, coba nih dibandingkan Nabi, dibandingkan dengan ahli hadis, iku gak ono sak kuku irenge Bapak Ibu. Dibandingkan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Bayhaqi, Imam Ibnu Majah, itu kecerdasan mereka itu tidak ada apa-apanya. Itu orang-orang kafir-kafir itu tidak ada apa-apanya. Ini serius ini ya. Imam Bukhari itu umur 17 tahun ya, itu sudah terkenal sebagai ahli hadis yang hafal ratusan ribu hadis. Tidak hanya matanya tapi juga sanadnya. Sanad itu an itu loh, itu namanya sanad. Matan itu isi hadis. Pernah Imam Bukhari diundang umur 17 tahun, diundang ke Baghdad. Di Baghdad disiapkan 10 ulama ahli hadis. Tiap ulama itu membawa 10 hadis, berarti 10 kali 10 100 hadis. Dan ini kemudian sanad dan matannya ini dibulak-balik. Sanad yang pertama, hadis yang pertama itu ditaruh di hadis ke 100, yang 100 ditaruh di 80, yang 80 ditaruh di 55, 55 ditaruh di 25, 25 ditaruh di 17. Diacak luar biasa untuk mengetes kecerdasan Bukhari. Ketika ditanya, ya Syekh, sami'ta hadzal hadis hakadha 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 hakadha, hadzal hadis rawahu hakadha, hadzal hadis hakadha. Imam Bukhari kemudian mengatakan, la adri, kamu pernah mendengar hadis ini dari ini, 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 kemudian mendapatkan dari sahabat ini, sahabat ini mendapatkan dari Rasulullah, Rasulullah bersabda seperti ini.
Imam Bukhari semuanya dari hadis pertama sampai hadis 100 itu menjawab la adri, saya tidak tahu, semuanya sampai 100. Setelah selesai Imam Bukhari itu, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakar Rahman, itu yang disampaikan oleh ahli hadis pertama sampai ke 10 yang masing-masing membawa 10 hadis itu ingat semuanya, terekam dalam otaknya. Beliau mengatakan begini, kulta anifan hakadha hakadha, as-sahih hakadha hakadha. Kamu tadi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh ini, bunyinya ini yang benar. Hadis ini itu yang meriwayatkan ini, bunyinya seperti ini, persis. Coba ono nah wong cerdas kaya Bukhari, wong kafir, ya. Jadi Masya Allah, jadi umat Islam ini hasilnya luar biasa cerdas. Dan ini Bapak Ibu ya, secara global apa itu namanya, kalau ditanya siapakah manusia yang paling cerdas, Nabi dan para Rasul. Di bawah itu para sahabat-sahabatnya, di bawah itu para tabi'in, di bawah itu atba' tabi'in, di bawah itu al-a'immah al-mujtahidin, terus seperti itu manusia yang cerdas. Dan selanjutnya tadi kita sebut mengkafiri satu nabi, mengkafiri satu rasul itu sama halnya dengan mengkafiri seluruh nabi dan seluruh rasul. Dalilnya mana ini? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nuh yang saat itu mendustakan Nuh, ya, Nuh saja itu yang didustakan, tapi dianggap oleh Allah mendustakan seluruh rasul. Ada satu orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh, ya, yang membunuh ontanya Nabi Soleh. Apa kemudian yang terjadi? Orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh, orang yang ikut keplok-keplok mendukung ontanya Nabi Soleh itu dibunuh, itu juga dianggap telah durhaka dan mengkafiri dari titah dan perintahnya Nabi Soleh, yakni larangannya Nabi Soleh, jangan supaya dibunuh unta tersebut, ya. Maka kalau dalam zaman sekarang Bapak Ibu hati-hati betul, kita ikut keplok-keplok, ikut mendukung, ikut meng-like, ikut men-subscribe, ikut men-share, padahal itu ternyata misalnya muaranya adalah kesyirikan, kekafiran, kedurhakaan. Jangan-jangan nanti kita juga dihitung sebagai orang yang mendukung kekafiran, kesyirikan, kedurhakaan. Jadi ini juga bukan perkara kecil, perkara meng-like, men-subscribe dan meng-share, ya. Pastikan yang menjenengan like, subscribe, share, dukung itu memang adalah benar dan baik dalam bingkai iman dan Islam, seperti itu. Karena ternyata kaidahnya kafir kepada satu nabi, kafir kepada satu rasul itu menunjukkan mengkafiri seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya, ma maknal iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hakikat iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu diantaranya yang wajib juga kita yakini, bahwa nasab nabi itu adalah nasab yang mulia. Nasab nabi itu adalah nasab yang baik. Nabi kemudian ini ya, saya tidak hafal ya, ini ternyata apa itu namanya, bapaknya Nabi dengan ibunya Nabi ini ketika diteliti nasabnya ini sambung, semuanya berasal dari kilab ini ya. Kalau saya bacakan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini adalah keturunannya Ismail alaihissalam bin Ibrahim ini ternyata setelah dikaji oleh para ahli nasab
mereka itu orang-orang yang baik, ya. Abdullah orang yang baik pada masanya, Abdul Muttalib orang yang baik pada masanya, Hashim orang yang baik pada masanya. Ini orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, ya, mulia akhlaknya, paling tidak terkenal diantaranya kejujurannya, paling tidak terkenal kedermawanannya, paling tidak terkenal akhlaknya yang terpuji. Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah, ketika bertemu dengan Abdul Muttalib, itu saja segan Pak aslinya. Dia harus turun dari kendaraan gajahnya ketika berbicara dengan Abdul Muttalib, yang Abdul Muttalib ketika itu adalah pemimpin kabilah Quraisy yang sangat berwibawa dan sangat disegani. Ganteng, tinggi, dhuwur, kuning kulite, kuning glowing. Tapi hebat lagi Nabi Muhammad. Nek kulitnya Nabi Muhammad ini memang azharul launi, ya, azharul launi itu cerah dan bersinar, ya, tidak putih sangat juga tidak hitam, ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Singkatnya begitu. Jadi nasabnya Nabi Muhammad itu nasab yang mulia, nasab yang baik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung masuk pada inti ini, makna iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 7. Yang pertama, menaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenarkan segala yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Kemudian yang keenam, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus dalam segala hal yang diperselisihkan. Kemudian yang ketujuh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada siapapun. Inilah yang disebut dengan muqtadayat. Muqtadayat itu tuntutan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dalilnya mana? Yakni Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Atau makna yang lain, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, maka kerjakanlah. Sedangkan perintah Rasulullah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita ambil contoh misalnya di antara perintah Rasulullah kepada kita, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah tahajud ketika banyak manusia yang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW itu atas dasar diantaranya seluruh perintah Nabi itu pasti benar, pasti baik, dan pasti bermanfaat. Sehingga mereka yang melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW itu bisa dipastikan dia akan memperoleh keberkahan di saat dia menjalani hidup ini, dan kelak ketika di akhirat ia akan memetik balasannya, diantaranya pahala yang berlimpah, ampunan Allah, rahmat Allah, dan juga surganya Allah. Dan tidak ada perintah Rasulullah itu yang jelek, tidak ada. Sehingga tidak ada satupun
perintah yang dengan perintah itu menyebabkan seorang umatnya untuk masuk surga kecuali telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Di antaranya adalah apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk saling hasud, untuk saling tanajas, ya. Tanajas itu menjelek-jelekkan, ya, untuk kemudian saling membenci, ya. Ini larangan-larangan dari Rasulullah. Perintah kepada umatnya, perintah, larangan kepada umatnya supaya umatnya tidak saling dengki, saling hasud, saling iri, saling menjelek-jelekkan. Dan kita diperintahkan untuk menjadi ibadallahi ikhwana, yakni hamba Allah yang bersaudara, ya. Sehingga meskipun mungkin nuwun sewu Bapak Ibu beda manhaj seperti itu, ya, kita tetap saudara, kita dipersatukan dengan iman dan Islam, ya. Jangan beda manhaj kemudian nggak mau tegur sapa, Pak, itu nggak benar seperti itu, ya. Karena merasa beda tempat ngaji, beda ustadz, beda guru, apa itu manhajnya cacat, seperti itu, ahlul hawa, ahlul bidah, itu jangan seperti itu, ya. Apalagi sampai pada tingkat itu khawarij, pemberontak pemerintah. Akhirnya kemudian tidak mau salam dan tegur sapa, bahaya itu. Padahal sama-sama iman dan Islam. Hati-hati kalau kaitannya itu menyangkut marwah dan kehormatan orang-orang yang beriman, ya. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama orang Islam itu tindak kefasikan, membunuhnya tindak kekafiran. Ini penting untuk meneguhkan iman kita kepada Rasulullah SAW. Diantaranya adalah apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara dalilnya apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Iman salah satu di antara kalian itu dianggap tidak sempurna sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa. Seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah wajib kita terima sebagai kebenaran yang absolut, kebenaran yang bersifat mutlak. Kemudian juga ini konsekuensi iman, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim pemutus yang memutuskan segala problematika masalah kita saat Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, berarti menjadikan sunnah Rasulullah, yakni hadis yang sahih atau hadis yang hasan sebagai pemutus dari segala masalah kita. Dan itu juga penting Bapak Ibu, ya. Ada paling tidak dua asbabun nuzul, sebab-sebab yang turunnya ayat ini. Quran surat An-Nisa ayat 65. Pernah ya Bapak Ibu disebutkan dalam kitabnya Imam As-Suyuti, ya, tentang asbabun nuzul ayat ini. Ada dua orang yang kemudian berselisih datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diputuskan permasalahannya. Yang benar diputuskan benar oleh Rasulullah, yang salah diputuskan salah oleh Rasulullah. Ternyata yang diputuskan salah ini tidak terima, ya. Dia akhirnya kemudian membawa masalah itu datang ke Abu Bakar. Abu Bakar karena beliau adalah sahabat yang sangat tegas dan lembut. Kalau Rasulullah memutuskan seperti itu, maka aku mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Kemudian orang itu masih tidak terima. Dia datang kepada Umar bin Khattab, ya. Ketika datang kepada Umar bin Khattab langsung ke dalam rumahnya, bawa pedang, langsung ditebas itu batang lehernya orang ini. Kenapa? Karena dia tidak terima kepada keputusan Rasulullah. Padahal di dalam ayat ini kan menunjukkan, menguatkan tentang masalah itu, ya.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahwa tidak dianggap beriman, ya, sehingga kamu itu, ya, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu menjadikan kamu itu sebagai hakim terhadap segala apa yang mereka perselisihkan. Kemudian apa? La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan tidak didapatkan kepada hati mereka itu keberatan terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah, dan mereka menyerah dengan bulat-bulat terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Maka setelah Rasulullah meninggal, berarti menjadikan Quran dan hadis sebagai pemutus dari segala apa yang kita perselisihkan. Ini termasuk konsekuensi iman kita kepada Rasulullah SAW, termasuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun, termasuk juga apa itu yang namanya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita tentang makna beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin menguatkan dan memantapkan keimanan kita, dan semoga kita digolongkan oleh Allah hamba-hambanya yang solihin dan solihat yang kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Suta SPDMPDI. Marilah kajian ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.